Teman semuanya, baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk serta contoh proyeksi survei data kelahiran atau kematian. Jadi materi ini sangat penting karena proyeksi penduduk membantu pemerintah maupun lembaga terkait dalam perencanaan di masa depan, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan hingga pembangunan daerah. Baik, adapun langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk ada 6 tahap. Tahap pertama yaitu kita perlu mengumpulkan data dasar penduduk. Langkah pertama kita harus melakukan pengumpulan data dasar seperti jumlah penduduk, struktur umur, dan jenis kelamin pada tahun sebelumnya. Data ini akan menjadi kondisi awal yang digunakan untuk melakukan perhitungan proyeksi. Selanjutnya, tahap kedua yaitu kita harus mengumpulkan parameter demografi. Jadi tahap ini kita mengumpulkan informasi demografi penduduk seperti angka kelahiran, angka kematian, dan data migrasi. Ketiga parameter ini sangat penting karena menentukan apakah jumlah penduduk meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu kita harus menentukan tren demografinya. Pada tahap ini, kita harus melihat pola atau tren dari data kelahiran, kematian, dan migrasi. Tujuannya adalah memperkirakan apakah tren tersebut akan naik, turun, atau tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan. Tren ini nantinya digunakan sebagai asumsi dalam proyeksi. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu menentukan metode proyeksi. Setelah tren diketahui, kita memilih metode proyeksi yang tepat. Metode dipilih berdasarkan pola data yang dianalisis sebelumnya, agar perhitungannya lebih akurat. Biasanya metode ini menyesuaikan pola kelahiran, kematian, dan migrasi dari periode sebelumnya. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu menghitung proyeksi penduduk. Pada tahap ini kita mulai menghitung jumlah penduduk masa depan berdasarkan data dasar, parameter demografi, dan asumsi tren yang sudah ditetapkan. Hasilnya akan menunjukkan perkiraan jumlah penduduk pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu menyajikan hasil. Jadi tahap terakhir ini hasil proyeksi sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik agar lebih mudah dilihat dan dipahami. Dengan visualisasi ini, perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, contoh proyeksi data kelahiran atau kematian. 1. Contoh proyeksi angka kelahiran. Misalnya suatu wilayah memiliki jumlah penduduk 10.000 orang dan angka kelahiran atau CBR, 20 kelahiran per 1.000 penduduk per tahun. Untuk menghitung jumlah kelahiran tahun depan kita gunakan rumus CBR per 1.000 dikali jumlah penduduk jadi hasilnya 20 per 1.000 dikali 10.000 sama dengan 200 kelahiran. Artinya, jika kondisi tetap sama seperti tahun ini, maka pada tahun berikutnya diperkirakan akan lahir sekitar 200 bayi di wilayah tersebut dan perhitungan ini membantu kita memperkirakan kebutuhan fasilitas kesehatan ibu dan anak di masa depan. Selanjutnya yang kedua contoh angka kematian. Wilayah yang sama juga memiliki jumlah penduduk 10.000 orang dan angka kematian atau CDR 5 kematian per 1.000 penduduk per tahun. Rumus yang digunakan sama di atas jadi 5 per 1.000 dikali 10.000 sama dengan 50 kematian. Artinya di tahun berikutnya juga diperkirakan akan terjadi sekitar 50 orang kematian. Data ini dapat digunakan untuk menilai kebutuhan pelayanan kesehatan, program pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup penduduk.